أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم نور بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا واستعن به أبداننا وأطلق به لساننا وقو به جناننا وأسرع به فهمنا لا حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه لأنه صحيح العبارة وله ذمة ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه لتعلق حق الغرماء بما في يده ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل للحجر عليه وبإذنه صحيح لصحة العبارته وسواء كان السيد ذكرا أو أنثى إله. Bismillahirrahmanirrahim. Waman hujira alaihi, dan bermulasiman yang dihajarkan alaihi di atas nyaman, dan bermulasiman yang ditahankan alaihi di atas nyaman, li falsin karena bangkrut, yasihun nikahuhu niscaya sahlah nikah nyaman. Bahkan sah nikah nyaman li'annahu sahihul ibarati, karena bahwa sesungguhnya siman yang dihajarkan di atas nyaman karena bangkrut itu sahlah ucapannya. Walahu zimmatun, dan sabit baginya orang yang dihajar karena bangkrut. Zimmatun itu zimmah. Makna zimmah adalah utang. Dilikat persoalan orang yang genyan gaduh gebuh-buh harta bahal yang hana bermanfaat, sehingga kagehajar harta genyan, kagetun harta genyan. Nyan kiban hukum masalah nikah. Akan dipegah dilikat hanjit ge menikah kero langsung. Kiban cit baru jit genyan benai izin daripada wali. Surah malamnya kidra orang kagehajar orang yang kagetun harta. Pakan getun harta karena falsin. Bahasanya karena falis. Ya kan? Falisnya bahasa Arab, ya kan? Falsin, falis, falis. Maknanya adalah bangkrut. Bangkrut. Jadi orang yang bangkrut, ya, dan harta orang yang kagehajar, nyo kan dua kait, bangkrut dan harta orang yang kagehajar. Nyo sah untuk dimenikah. Makna sah untuk dimenikah keroi tanpa izin. Ya kan? Dimenikah keroi tanpa izin daripada wali, nyo sah hukumnya. Bahkan sah alasannya karena orang yang bangkrut benar yang kagetun harta, nyo menteng sah ucapan jih. Dan juga bagi jih dia dimutang. Hai bangkrut atau bangkrut ke nyurga. Cuman untuk masalah bunuh pernikahan, munah pernikahan, ya kan? Nyan kena jik mutang leh. Makanya jid untuk dimenikah dan sah. Nyok kena surah hati hana payah lakai. Makanya orang yang gehajar gara-gara boboh harta, orang yang getun harta gara-gara boboh harta, dan orang yang getun harta gara-gara bangkrutnya berbeza hukum pada surah nikah. Munya orang yang getun harta karena boboh harta, nyo hanjit dimenikah kecuali dengan izin wali. Munya orang yang getun harta karena bangkrut, nyo sah untuk menikah lagi. Bahkan sah karena
habaji mentang diterima mentang sah. Cuman masalah bunuh harta jika getun dia mutang. Ya, dia mutang. Makanya walahud zimah. Taken walahud zimah ti utang. Ya. Yang kai? Ya. Wa mu'nun nikahi fi kasbihi la fi ma ma'ahu. Dan bermula ongkos nikah fi kasbihi itu pada usaha nyaman. La fi ma ma'ahu, tidak pada barang yang ada ianya barang beserta nyaman. Bahkan li ta'alluqi haqqil ghurama, karena berkaitan hak para penghutang bima fi yadihi, dengan barang yang ada ia dalam kekuasaan nyaman. Teman dalam masalah nikah kena membutuhkan kepada biaya. Ya kan? Dalam masalah nikah membutuhkan kepada biaya. Nyan mu'nah nikah, ongkos nikah, baik mahar dan lain sebagainya, nyan kiban. Bak surah buno urang yang muflis, urang yang kabangkrut, yang kagetun harta. Maka kepegah mu'nah nikah, ongkos nikah nyo pada usaha haji. Kadang-kadang teku bangkrut, dia sedang menjalankan usaha, tapi usahanya bangkrut. Tapi ongkos nikahnya cok bak harta yang tengah diusaha, harta yang tengah dikerja. Kan bak harta yang kena bak ji. Bahkan kan harta yang kena bak ji. Karena bak harta yang kena dalam kekuasaan ji, nyo adalah hak para pemiutang. Para pemiutang, orang yang jo utang ke ji, para penghutang, orang yang jo utang ke ji. Makanya muflis mana muflis? Tidra orang yang ganyan ka bangkrut. Kiban mana bangkrut ino? Ganyan cukup jai ka gemutang, tapi hanya gak lagi bayi. Kena tekun utang katron ada kuah. Muflis ikut. Ka bangkrut. Ele bayi utang katron ada kuah. Punya bacut tu berarti itu hidung berhuak ke tu. Yang bau utang. Sedangkan kan tengah merintis usaha. Makanya orang yang berutang, yang utang, berarti kalau utang dengan harta, ya kan? Nyan sah ke menikah. Sedangkan yang kagetun harta, sah ke menikah. Teman untuk biaya nikah pak cok, bak yang tengah diusaha, bak pekerjaan jihan. Bak hasil daripada pekerjaan yang tengah diusaha. Kan bak harta yang tengah nak bak ji. Karena punya bak harta yang kena bak ji, nyan adalah nahak orang yang putang ke jihinan. Nahak orang yang putang ke jih. Sehingga payah bayar kena elak. Maka bayar pakai kan. Ku yang menikah berkata utang gue pak pahajai. Ya, makanya. Gimana? Coba maksudnya? Karena mana kawai sebuah hak. Peng yang tengah nabak ji. Harta yang tengah nabak tiba semua boleh bunuh. Yang kena hak gop. Karena kau wajib bayar utang. Maka hak gop hanjit cok. Ya, mai ji bunuh ini menikah. Berarti biaya nikahnya mutang le. Mampak cok. Icok bak harta yang tengah usaha. Bek harta yang kena. Makanya kan walahu dimah. Dia mutang je. Mesti untuk iblau hati mutang leh. Ya kan? Dan tanggungan. Kiban ku jam hur. Apa? Dia maksud ni. Peng. Muna ku jam hur bek hedak zibike. Pasti bedah sidra urang kemekat. Ya kan? Kemekat. Cukup jai kemutang kan. Ya kan? Cukup jai kemutang. Barang-barang gak kemutang, utang ke tuan ada ku. Dah hana mampu bayar. Ka bangkrut ke? Hana mampu bayar utang. Kan? Yang jadi masalah. Utang gak hana mampu bayar. Jadi tak kurang gali lubang itu lubang ya. Bayar utang tu pula nanti payah mutang lah lain. Menang lah kira-kira. Begetun tu harta? Watai kagetun hartanya. Nyan masalah nikah. Ejim nikah ni. Sebab menikahnya membutuhkan kepada wang tu. Maka dia orangnya pakai urusan menikah. Hana peng kadang. Gaya kan? Tapi hana ada baru. Ada dua. Hana sotem punya. Lu tak peng. Kadang-kadang nak sotem hana peng. Gaya kan?
Jadi pertanyaan yang menjadi persoalan ni, jino urungan ingin untuk menikah. Ia nikah sah. Man jelame? Jelame nyan hanjit cok bak peng yang kena. Kibancit? Berarti cok bak yang tengah usaha ji. Berarti mutang jile yang hasil usaha ji untuk ukiran berarti bayu kepada jelame. Adapun yang kena bak ji segala menikah, nyan adalah ke hak gop. So hak gop, hak urang yang putang ke ji. Ya benar. Kiban ku jamhur. Kiban ku memuaskan. Kan yang hanam pemeran depan. Depan. Kiban. Sebab keseharian ni beda dengan acara yang tidak pula kerja dia ni. Makanya acara usaha ni langsung juga ke hutang juga. Barang yang nabadinya. Barang yang nabadinya langsung dia ke dalamnya benar. Sebab memang macamnya tak angkanya berarti ada salah. Tak salah. Sebab mana? Sebab jelamanya kalau wajib dalam menikah. Sedangkan bayar hutang kau wajib. Jelame kan hana wajib dalam menikah. Sedangkan buno ka hutang le tak katro depo kau ka bangkrut ke. Kau wajib bayar. Isari di kau jauh hutang ka. Untuk ini bayar mandu ha mampu. Jadi kepah keset hutang urangnya. Makanya harta yang kena bajinya adalah hak gop mandu. Hak gop mandu. Sehingga dia untuk nak menikah, ya cok kau haji atas hak gop becok. Dia bayar hutang le. Man pegah sah nikah sah. Cuma sah nikah kepay hutang. Makanya munyo dekedi ne pegah lang kita yo. Muknah nikah, ongkos nikah, nyo bak usaha haji. Kon bak barang yang kena berserta haji. Yo kan? Pakon li'anna allazi ma'ahu kal marhun. Karena harta yang kena ba'dihnya nyan sama lagi marhun, barang jaminan tekan. Barang jaminan. Marhun bi hukukil ghurama, dengan hak ghurama. Dengan hak para pengutang. Ya. Fala yusarrifu ila mu'nin nikah, maka tidak ditasarrufkan, tidak dipergunakan kepada ongkos nikah. Maka tidak ditasarrufkan, tidak dipergunakan kepada ongkos nikah. Kah? Iban? Gimana? Ya. Jik mutang bagot, jik mutang sebab rinang yan. Patih nak bayar le. Long menikah dengan kata, long terima menikah kata dengan jelame 15 mayam utang. Walahu dhimah. Berarti muknah nikah dhimah. Kan? Ka. Cuma punya seandainya hana usaha, kemenanlah pertanyaan. Benar punya dekedi muknah nikah ba usaha di. Punya hana usaha? Punya hana usaha kaku lam dhimah hadi. Mana lam dhimah jelamayan kaku preh hati lepas daripada hajar. Baru uji bayi ngempai yang kanan. Ya nak kaku sampai wajib. Sampai kiamat raya wajib bayi. Ya benar. Yang kah? Kaji nungku hanjit nungku. Nyan muflis hanjit katanya. Mutang jaju bayi katan. Ya kan? Sampai ke bangkrut. Di mana bangkrut ni apa? Harta yang nak bak katanya han mampu le untuk utang. Kalau tak utang. Utang kengop taku mungkin lego. Ataupun ilikut safih. Safihnya urung bawa harta. Urung bawa harta. Makanya yang urung yang kena hajar, urung yang kena harta gara-gara safih, gara-gara urung bawa harta dan gara-gara urung kalau tak utang. Yang ketiga harta. Mai mutang-mutang aja ju ni.
Harta yang kena habis jaju bayu tahan. Ya, kan? Ka. Wa nikahu abdan bila izni sayyidi batilun lil hajri alaihi. Dan bermula nikah budak dengan tanpa izin sayyidnya budak, tuannya budak, batilun itu batal. Itu yang batal. Maka batal lil hajri alaihi karena hajar datinya budak. Sabah budak tu. Sabah budak agam. Yang menikah haji. Hana izin daripada sayyid. Budak kan yang beli sayyid. Nyan budak dimenikah dengan tanpa izin sayyid, nyan hantar nikah, batil nikah. Pekan batil karena budak nyan adalah orang yang ditahan oleh sayyid. Ya, dumpu karena budak ada kerja ke siapa? Ke sayyid. Kan segala sesuatu mandu mat sayyid. Makanya menghana izin sayyid hantar nikah terhadap si budak. Kan? Wa bi iznihi sahihun dan dengan izinnya sayyid itu sah. Dan bermula nikahnya budak dengan izinnya sayyid. Itu sah. Bahkan sah lisihati ibarati karena sah ucapannya budak. Wa sawaun karena sayyidu zakaran al-unta. Dan bermula sama itu bersamaan adalah sayyid itu laki-laki. Bermula sama itu adalah sayyid itu laki-laki ataupun perempuan. Kemamunya dekedi budak dimenikah dengan nak izin daripada tuannya, nyosah nikah. Bahkan sah nikah budak, nak izin tuan. Karena sah haba daripada budak. Haba daripada budaknya diiktibar. Mana diiktibar ucapannya masih diperhitungkan sah. Nyan apakah sayyidnya, tuannya itu adalah perempuan ataupun laki-laki. Puku sayyid agam, puku sayyid ina. Nyan menyokong nak izin yang kasah menikah oleh budak agam. Kak. Walahu itlaqul izni dan boleh baginya sayyid itu itlaq izin. Dan boleh baginya sayyid itu itlaq izin. Dan terhadap sayyid, terhadap tuan, dia gepu mutlak izin. Sebab gepu mutlak izin gekun, ai kau gepu izin kam kahwin bah? Kau gepu izin kam kahwin. Gekun mak budak kajit. Gemutlak izin, hana gepegah dengan jalan yang padum, hana gepegah dengan saum kahwin. Nyaman mutlak. Walahu taqiduhu bi imra'atin mu'ayyinah. Ya, dan boleh baginya sayyid itu mengkaitkannya pernikahan, mengkaitkannya izin dengan perempuan yang tertentu. Dengan perempuan yang tertentu. Dan dia terhadap sayyid watai gejo izin untuk menikah gekait. Nyo kopi izinkah menikah tapi dengan si Maimunah apa? Nyo kopi izinkah menikah dengan si Rabi'ah apa? Nyo kopi izinkah menikah dengan si kau ni nanau rinang mandum tu. Benar. Berarti ketentu kau rinang boleh. Ngau dia tertentu. Au kabilatin. Ataupun kaitkan dengan kabilah. Jadi au kabilah. Berarti kaitkan dengan kabilah. Mana kabilah? Suku. Maksudnya pada nama suku-suku. Nah, suku-suku apa mana? Nah, marga bahasanya. Marga. Suku Aceh ya. Suku Gayo, kan? Macam-macam lah. Jadi, kaji kau menikah dengan awak Aceh apa? Kaji kau menikah dengan awak Jawa apa? Kaji kau menikah dengan awak Medan apa? Benar. Au baladen ataupun diperkait izin dengan daerah, mana balanya dengan kota. Kah kubi izin kawin tapi kamu kawin dengan awak Aceh Selatan be, dengan awak Aceh Besar be, dengan awak Aceh Utara be, dengan awak Aceh Timur be, berarti dikaitkan daerah ataupun kota. Yang cicit. Kah wala ya'dilu amma azanafih dan tidak memalingkan ianya si budak amma daripada barang azinafih yang telah mengizin ianya sayyid fihi padanya barang. Fakan mura'ata li haqqihi karena menjaga bagi haknya sayyid. Alian awak TKP izin untuk menikah dengan dipekait oleh sayyid. Yang le budaknya hanjit ia berpaling daripada izin sayyid. Watai menikah dengan awak Aceh Timur mestinya awak Aceh Timur. Menikah dengan awak Aceh Raya, mau menikah dengan suku pulang mesti dengan sukunya. Oh menikah dengan orang yang nan pulannya, mesti dengan
yang hanjuk berpaling. Maka hanjuk berpaling bagi ada izin karena untuk jaga hak si Syed. Karena yang hak si Syed. Kan? Fa in adalah batalan nikah. Maka jika berpaling ianya si Syed, ianya si budak, batalan nikah, niscaya batalah nikah. Cuma yang budak si Syed, budak si budak kad berpaling daripada yang kad diizinkan kan menan. Kan lagi kan? Dipaling mati. Dia menikah dengan Aisyah, kan menikah dengan Rabi'ah. Nyan berarti batal nikah. Hansa nikah. Naam bicemenan akan tetapi lau qadara lahu mahran. Jikalau mengkadarkan ianya si Syed lahu baginya hamba mahran akan jelame, akan mahar. Fazada alaih. Kemudian melebihkan ia budak alaihi di atasnya mahar. Fazaidu niscaya maka bermula yang lebih fi zimmati itu dalam tanggungannya hamba. Yutalabu bih yang dituntutkan bihi dengannya hamba. Yang dituntutkan akannya mahar yang lebih bihi dengannya hamba. Iza ataka apabila telah merdeka ia. Kak. Teman, seandainya bedah si Syed awate diizin kepada sebudak agam untuk berkahwin, ditentukan mahar, dipegah kadar mahar. Jut kamu kahwin kah? Tapi dengan jilame 2 mayam tagai. Tahu kan? Ya, bedah si budak agam wate di berkahwin ini kah lebih jilame daripada 2 mayam. Jilame dia hanya ranggung-ranggung, dia budak 10 mayam iba. Tahu kan? Nyan yang lebih daripada kadar yang ditentukan itulah yang ditentukan 2 mayam oleh Syed. Ternyata waktu menikah disebut jelame bunuh pada mayam, 10 mayam, nyan 8 mayam tu nyan dalam tanggungan si budak. Berarti dia terutang ya. Bayar keroi. Pajan cak ya, yutalabu bih idza ataka. Nyan gelakai pulang untuk jelame nyan apabila dia merdeka. Sama dengan imutang nyan, si budak dengan Syed imutang. Karena seandainya budak yang menikah yang tanggung jelame so Syed. Maka duk jelame yang ditentukan oleh Syed. Dia menikah. Lebih pada jelame yang ditentukan, maka yang lebihnya adalah utang si budak kepada si Syed. Yang mana yang akan dituntutkan apabila merdeka. Oh, mesti mutang pak, mesti mutang. Bak langsung bak inang mutang. Bak inang yang menikah lagi. Okey, yang adalah harta baknya harta sah. Harta Syed. Harta bak budak, harta Syed. Walahu dan fi itlaqil izni pada itlaq izin. Kemenanku. Walahu dan boleh baginya hamba kode zamir. Baik salah. Dan boleh baginya hamba, baginya budak, fi itlaqil izni pada itlaq izin. Nikahul hurrah. Oleh menikah perempuan yang merdeka. Wal ammah dan budak perempuan. Fi tilkal balad pada demikian negeri ataupun kota. Wa ghairi dan selainnya kota. Menyebab surah. Sidra budak ipi izin untuk menikah oleh Syed secara mutlak. Hanya kalau ipi izinkah untuk menikah apa lagi yang ikut oleh Syednya. Yang terhadap budak, yang dia menikah dengan urinang yang merdeka. Dia menikah dengan urinang yang budak cik. Dan dia menikah ini adalah dengan urinang yang dalam kotayan di dalam tempat tinggal ji. Ataupun dengan urinang yang ke dalam kotayan ji. Karena bunuh hanai tentukan, hanai kait izin oleh Syed. Tapi walaupun menang, wali Syedi man'uhu dan boleh bagi Syed man'uhu oleh melarangnya, menegahnya budak agam minal khuruji ila baldatil ukhra daripada keluar kepada balad yang lain. Tapi walaupun bunuh di itlaq izin, dia kawin dengan uri inang yang na di balad yang lain, yang na di daerah yang lain, nya tetap terhadap Syed, boleh terhadap Syed untuk dilarang menikah dengan urang inang yang di luar baladnya. Walaupun benar waktu kerja izin mutlak. Halal kait. Yang boleh bagi Syed untuk dilarang. Ketika hendak menikah yang lebih daripada
lewat batasannya, lewat kampung bulan hanjit. Pasti ngau kampungnya. Nya je getun. Je getun oleh Said. Kah? Walau talaka dan jikalau menceraikan ianya budak agam. Lam yangkih, niscaya tidak menikah ia budak agam, ukhra akan yang lain, illa biizni jadid, kecuali dengan izin yang baru. Leh buna budak agam ijo izin oleh Said untuk menikah, kalim nikah juga. Halakiban Hanafah. Tahu kan? Hanafah. Mana Hanafah mesti nikah ke hana itu le kai cerai berarti buna purmoh le budak agamnya. Nyan untuk menikah selanjutnya mesti buna izin yang baru. Daripada Said nyana hanjuk menikah ni. Hansah betul. Ya, hana madang ngai izin pun. Maka untuk menikah kali kedua buna izin yang kedua kali, buna izin yang baru. Ka. Wal azharu dan bermula pendapat azhar. Pendapat yang kuat. Annahu bahwa sesungguhnya hal wasya'at. Laisa li sayyidi. Ia adalah bagi Sayyid ijbaru abdihi ala nikah. Itu memaksakan budaknya Sayyid ala nikah di atas nikah. Sarirang kana au kabiran. Kecil ada ianya budak ataupun besar. Pan indahu wiron. Ku jamahur. Salah. Abdi. Jadi pendapat yang kuat, hanjut terhadap tuan, hanjut terhadap Sayyid, ia paksa budaknya untuk menikah. Baik budaknya adalah mentang ubud maupun karaya. Hanjut. Yang budak agam, hanjut paksakan untuk menikah dengan Sayyid, hanjut. Pakan rasa hanjut imam. Li'annau karena bahawa sesungguhnya budak, bahawa sesungguhnya Sayyid, la yamliku raf'ahu bitalak. Itu tidak memiliki ianya Sayyid akan meruntuhkannya nikah bitalak dengan talak. Fala yamliku isbatahu. Maka tidak memiliki ianya Sayyid akan sebutnya nikah. Kak. Menurut pendapat yang kuat, pendapat azhar. Hanjut terhadap Sayyid, ia paksa budak agamnya untuk menikah. Baik budaknya matang ubud maupun karib. Pakat rasa hanjut. Karena le Sayyidnya, ini hana memiliki wewenang untuk meruntuhkan nikah dengan tali. Hana. Baik tengok. Tahu kan? Awate budaknya kami menikah. Kemudian dia akan Sayyid. Hai kacere ke dia. Perma hanjut. Hana wewenang terhadap Sayyid untuk ia peruntuh nikah dengan tali. Hana. Karena hana wewenang terhadap Sayyid untuk ia peruntuh nikah dengan tali, sehingga hana wewenang, hana milik bagi Sayyid untuk ia tersebut nikah. Makanya hukumnya apa? Hanjut paksa. Punya paksa. Punya dekeri paksaan tu waktu menikah karena paksaan untuk diucerai aja. Hanjut. Akan mudarat. Makanya sebagaimana hana dimilik oleh Sayyid, hana wewenang oleh Sayyid untuk tersebut nikah, pun untuk petala untuk yutala ataupun untuk peruntuh nikah dengan jalan yutala, maka karena hana dimiliknya oleh Sayyid, hana cid dimilik untuk tersebut nikah. Sama dengan hanjut paksa. Namun cara memperinlat ji? Pakan hanjut paksa karena hana milik bagi Sayyid untuk pucerai tengok. Sehingga hana milik untuk tersebut untuk yang paksa untuk nikah. Yang menurut pendapat azhar, pendapat yang kuat. Wasani dan bermula pendapat yang kedua. Lahu ijbaru, boleh baginya Sayyid memaksanya budak. Kal ammah, sama seperti budak perempuan. Kiban surah bi an yuzawwijahu bi ghairi ridahu, dengan bawa mengawinkan ianya si Sayyid akannya budak bighairi ridahu, dengan tanpa izinnya budak, dengan tanpa ridanya budak. Menurut pendapat yang kedua,
mukabil ataupun lawan daripada pendapat azhar, nyo jit paksa mengkawin budak agam. Alasan je paksa pakan nunggu. Alasan je paksa gepu sama lagi budak inang. Siban tu rah paksa. Tiga perkawin ju hana idin. Hana rida daripada budak agam ke perkawin ju. Jit. Nya menyemudut pendapat yang kedua. Pertama lagi budak inang. Budak inang kan nyo jit ke perkawin hana idin. Oleh Said. Karenanya harta Said, milik Said. Qala al-Baghawi, telah berkata oleh Baghawi. Au yukrihuhu, ataupun memaksa ianya Said akannya budak. Alal qabul, di atas menerima. Fakat li'annahu, karena bahwa sesungguhnya si Said ikrahu bihaq, itu memaksakan dengan hak. Kah? Jadi, menurut pendapat yang kedua, si budak agamnya jut dipaksa oleh Said untuk menikah. Gepu sama lagi budak inang. Cuma sudah paksa. Gepu kawin berarti budak agam tanpa riba budak agamnya. Kaileh? Kun Baghawi ataupun gepaksa untuk terima, untuk kabul nikah. Kun le budak agam ikat terima untuk nikah. Kayo kan? Paksa untuk terima. Pakan alasan jut. Kayo? Yang taswir yang kedua. Yang menurut Baghawi. Karena memaksakan dengan hak. Karena bakwate gepaksa buno ataupun gepaksa untuk kabul, yang paksa dengan hak bagi Said. Nah, hak Said ini. Yang menurut pendapat tadi. Tahu kan? Nanti baru dah pegah tanya, nyo budak le, tanya orang merdeka ilmu tu surah. Aku je paksa le untuk berkahwin dengan orang yang hendak galak nya aku je. Nyo budak le. Wa khalafahul mutawali, dan menyalahi ataupun melawan, berselisih akannya Baghawi oleh mutawali. Jadi menyertai mutawali yang kemudian kan sebalik daripada pendapat Baghawi. Wasalisu, dan bermula pendapat yang ketiga. Lahu ijbarus saghir, boleh baginya Said untuk memaksakan budak kecil dunal kabir ketiadaan budak besar. Punya pendapat yang ketiga, mukabil azhar yang kedua adalah pendapat yang ketiga. Nyo je dipaksa oleh Said kepada budak agam untuk menikah hanya budak yang mentang ubud, punya budak kaya paling paksa long galak-galak roh lah. Ya kan? Galak-galak roh nyan budak. Menyekan budak tengku, menyertai orang agam yang merdeka ataupun orang inang yang merdeka. Nyan hanjut terhadap orang cik gak paksa anak untuk berkahwin dengan orang yang hana disukai. Bahkan seandainya berarti diingkar, han ditem, dibantah, ataupun haitem ju. Nyan sama dengan hanjut kepada anak durhaka. Yang paling kita. Makanya orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dia cintai. Menanti uragam je berhak menikah gero je. Duk urinang mentang yang penikah di ala wali, ya kan? Jit pula apalagi uragam. Damnya seandainya berarti handitim, nyan hanjut kepada anak durhaka. Bahkan karena yang muhudib tinggal kan orang cik daya oleh. Orang cik daya lagi penikah kala pulau lebih-lebih urinang. Lagi penikah hatikah? Kalau lepas tanggungjawab. Cidra orang inang, cidra anak inang. Selama anak inang nyan bertiga lam di menikah, sampai kapanpun nyan mentang kewajiban untuk nafkah datu orang tua. Kecuali anak yang kan mampu usaha dan usahanya usaha yang layak dan tidak menimbulkan fitnah. Baru berarti dikakaya, baru hana wajib. Le untuk tanggung nafkah nyan sama lagi anak yang mentaubut. Dan anak mian yang mentaubut. Ada anak kecil yang masih kecil nanti, hai anak mian yang mentaubut. Tapi kakaya banyakkan kakaya hai tungku kufisal. Kiba banyakkan kakaya?
Hai kibah kaya menan lahir je berarti kana urang Jepang ke je miliar-miliar. Ya kan? Bahkan na urang hai ikrar lah kan. Menan berarti na kalian urinang nyan berarti na solam perut yang ke ikrar junya menyedi kedi lahir tengok berarti long Jepang ke di miliar. Ke saja ke demi lahirnya. Menan kuah dia pai kuah itu pi. Kenapa yang 1 miliar ni? Dia nyobe kamu lahir peluh kamu peng kan. Ini ban lahir luar kan apa? Kakaya. Nyamu yang tu di anak yang kaya hana wajib nafkah ada turun si. Sama dia urun si untuk kebutuhan di gecok bah harta je tu. Nanti uring inang walaupun jika dewasa kalau nak usaha yang layak dan ji hana kaya maka sampai kapan pun adalah orang tua wajib menanggung nafkahnya. Ya. Mamnya urun kam kawen ka kabil tu nikah haha watad wijaha bi mahril mazkur nyan ka tanggung jawab lah kau. Ka tanggung jawab lah kau ka terlepas. Menyo tanya ragam berarti selama ka balik kamu kalah balik berakal menan ka balik tanya hana wajib lain nafkah tu rusi. Tak payah minta gro tu. Tayo nanya sajan na sente tu apa je lu. Pak nak kerja lu. Kerja. Hana ke mah di rumah. Kecuali mentang buno tarbiyah kalau mesti. Mana tarbiyah? Walaupun jika balik tapi hana mampu lah. Itu buat apa? Maka purno. Ajarkan. Supaya ngaji kerja. Menan kan mampu untuk bekerja haji. Maka bak orangnya hana le kewajiban terhadap orang. Kecuali orang laki-laki yang sudah dewasa yang dia itu tidak bisa untuk melakukan usaha. Pakon. Karena dia sibuk berbimbang dengan sesuatu yang dia itu tidak bisa untuk berusaha. Contoh, orang minta ilmu dan sampai Tuhan yang mentang minta ilmu hendak dibi nan yang tetap wajib turun cip menyurucik gaya. Menyurucik sama kasihan. Berkuil nanti ka mandua. Ibang tanggung bergerau getan. Ya kan? Ibang cik na. Nyan bak watanyan. Yang kewajiban orang lain. Kewajiban orang kaya. Kewajiban saudara yang lain yang kaya. Kewajiban berarti pemerintah, pemimpin yang lain. Ya, makanya lagi contoh tanya beut kan bak orang cik. Menyata kedi memang tanya betul-betul dah beut. Hai tungku lo. Yang betul-betul beut. Sehingga hana rupak debit dua. Kalau debit. Yang kerja lagi le debit tapi hana beut kan. Kanya. Yang wajib minta nafkah ke tau. Betul-betul duduk landai hana ajak sahur kena kan minyak Honda je hana beut tu. Yang wajib terhadap urusi untuk tanggung nafkah dia. Tapi menyala dah putai luar. Yang malet tidak capai mau urusi malet. Ha? Cuba ngajak minta gerau. Kan kana ibu minta gerau. Baik salah surah. Surah haji guyu beut. Guyu beut. Guyu beut. Baik orangnya tabut hana tapi tayu tanggung nafkahnya baru cik. Nyo turah. Baik salah cok kumpulan. Baik tabut hana tapi nafkahnya udah orang cik tanggung. Kiban cik beut. Nyan nafkah orang cik tanggung. Oh punya seandainya hana tabut minta gerau. Ya kan? Mesti long hai aku buat le berarti. Aku nak minta nafkah kerau, tanggung dah kerau. Minta kerja hati. Minta kerja. Oleh am kawen. Mana begat le jo badaya. Tak minta dia kan menai je ni. Kahana malai mero malai anu. Ha? Weh? Pakai tembak karena ya. Karena ya. Kiban punya kewannya kiban nak buatnya ke? Buah. Buah bila jatuh tak jauh daripada pohon yang hendak ikut angin. Ya kan? Bila lagi bau urut. Dadam nak model sambut berarti hendak ada uyuk. Di baju. Nah, cik menang kan? Kena pegah nyan aglabiah hana mandum. Nah cik yang ya ada kena hanjik kiyah. Nah, ya hanjik kiyah. Tapi waktu je kana nama hodurah yang iron ni tungkulu. Ha? Nah, ya hanjik kiyah. Tapi waktu je kana tenanu juga namanan. Itu ya macam nama tu. Okey. Tapi anu alhamdulillah gejuk oleh Allah Taala jero.
Makanya hana mandu menyatakan buah tak jauh, bukan jatuh tak jauh daripada pohonnya hana mandu. Makanya getanya orang nuku hana tenafi be akan ira kupu buat man. Puku buat mah hamalem guci kan ayah kau kan udah malem. Okan pia hunggu pia hana ya hana kan kemenan. Hana mesti bati dan yang malem katanya bati kan ayah malem hana. Tamai tak tat bati tok Nabi Nuh pai Nabi Nuh. Amde kan anak ke Nabi cik pernah mugayan teh beteh. Jadi kan. Biasa salah. Kan. Hana mandu macam. Yang kali buat contoh mandu. Nabi Nuh, Nabi. Rasul. Tapi anak tahu kan? Tolong. Nabi Musa. Nabi Musa dari ubudkan berarti yang belara tau. Fir'un. Nabi Musa nak lagi akai Fir'un. Hana. Maka dia hana. Bek yang kalasan. Long hamalem. Kupu ada kupu hamalem je. Long pakan kanayah long kau malem hana. Bahkan kibana contoh. Laisal fata mayakulu hadha abi. Kan? Walakinal fata mayakulu hadha ana. Bukanlah pemuda yang berkata inilah ayahku. Yang jak long anak pulan. Sebab ia tu urang hari. Ia tu abu gitu kan. Long anak abu pulan puteri ro. Kena beri ra tu. Nah anak kena gam menanya. Anak kun pemuda menan. Iban cik nyolah long. Hai tanya orang yo, hai tanya tadi pegah memang dro dahaya. Kan membanggakan nasab. Walaupun memang secara nasab kamu mulia dan dengan sendirinya. Tapi hana haya punya gede gaduh pegah long ayah long pulan. Hana. Kebanci di pemulia katanya karena draw tu memang urung mulia. Kan karena ayah. Ini contohnya aku ingat nah. Ambek bagakan ya. Laisal fata may yaqulu hadha abi walakinnal fata man yaqulu hadha ana. Bukanlah pemuda, hanakan muda ya. Hanakan jiwa yang tangguh ya. Orang yang pegahnya ayah lu. Hana. Kepuri enggak beriak. Kepuri dia hana. Nyolong. Itu ridho riu. Nyolong. Tahu kan? Nyamanan ko. Nah. Kau terus. Wala angsuh. Dan tidak sebalik. Mana tidak sebalik bu? Kan. Artinya laisa ala saidi tazyul abdi. Tiadalah ada arti sayyid itu mengawinkan budak. Itu mengawinkan budak. Iza talabahu apabila meminta yang budak akannya sayyid. Fil adhar pada pendapat adhar. Nanti anak hanjit terbalik. Mana hanjit terbalik? Hanjit terhadap sayyid gak berkahwin budak. Bila kai-lakai. Belum pendapat azhar. Budak-budak kai-lakai untuk berkahwin. Gak berkahwin dengan sayyid hanjit. Maka lima fi wujubihi min tashwisil maqasil milki wa fawaidihi. Karena barang sabit pada wajibnya berkahwin itu sabit daripada memperwas-was, mengganggu maksud milik dan faedah milik. Untuk pegah mana? Munyo tekedi budak agam kai laki berkahwin na wajib hendak saya untuk berkahwin. Hana pakan karena munyo tekedi wajib berkahwin yang kamu ganggu maksud milik. Hari berkahwin kan nyoka nak tanggung nafkah di kepada rumah. Ya kan? Jadi yang milik saya bunuh hanale sempurna. Ya, menanti faedah milik hanale sempurna. Pakan hanale sempurna karena bunuh kai menikah. Ya, hanale lagi dasar. Wasani yajibu alaihi dan bermula pendapat yang kedua mukabil adhad yajibu alaihi wajib. Ianya saya artinya mengawinkan. Pakan hadran min wuqu'ihi karena khawatir ataupun menjaga daripada terjadinya budak fil fahishah. Jatuhnya budak dalam kekejian. Ya. Punya mukabil azhar wajib nyokai laki. Budak-budak kai laki untuk berkahwin. Bak Said yang kau wajib berkahwin dengan Said. Pakan kau wajib karena khawatir ataupun menjaga be'rab budak dalam zina ataupun dalam buat salah. Walahu ijbaru ammati dan boleh baginya Said oleh memaksakan budak perempuannya Said ala nikah dan nikah. Biaya sifatin dengan sari mana sifat yang ada yang sifat. Min sagren daripada kecil, kabren dan besar, tepung katuha, wa bukaraten mentang perawan,
wa suyubaten kajanda, wa aqilen makai hana pungo, wa jununen dan pungo. Fakat li'anna nikaha karena bahwasanya nikah yuraddu ala manafi'il wudu, itu dikembalikan di atas manfaat-manfaat kemaluan. Wahya dan bermula dianya manfaat kemaluan mamlukatun lah, itu milik baginya Said. Kah? Nah, jadi munyo bagi budak nunggu, bagi Said, nyo jut gepaksa budak inang untuk kahwin. Munyo bagi Said, nyo boleh untuk gepaksakan budak inang ganyan untuk menikah dengan sarimana sifat budak. Apakah budaknya matang ubud? Apakah budaknya karaya? Apakah budaknya matang perawan? Apakah budaknya kajanda? Apakah budaknya berarti orang yang berakal? Apakah budaknya pungojit? Bahkan karena nikah kembali kepada manfaat buduk. Menikah ke pun kupu menikah. Oh, menikah untuk cak manfaat yang nabak kemaluan urinang. Kibang ke nikah akdon yatadammanu bihi ibahatan wad'i. Kayo kan? Nah, pertama tadi akad yang dikandung dengannya akad kepada membolehkan watak. Mana watak pu? Mengambil manfaat buduk. Ya kan? Manfaat kemaluan. Cuman manfaat kemaluan saya pakai. Siapa milik ya? Punya budak yang Said, atas Said. Atas Saidnya. Said dengan budak yang pajang galak kat tadinya. Kemaluan. Maka punya dikai paksa. Berarti ini sama dengan anak ikut 5 fa'inan. Boleh. Bagi di karena tadi ya. Ya benar. Makanya menikahnya untuk membolehkan mengambil manfaat buduk. Le tak menikah dengan urina, yang milik dia hanya cok manfaat agai bak kemaluan urina. Kan milik dia kemaluan urina, tetap milik urina. Kongkai imam. Kemaluan urina tetap milik urina. Yang milik dia tak manfaat. Makanya pajan masa matang hawa tu boleh je dalam kai. Cok manfaat inan. Yang hajit tak milik dia katanya. Menyajit tak milik je dapat sewa gugak. Dia dah publa-publa gerak tu. Dia dah tukar tamah. Bak milik hana milik. Bak kemaluan urinang le akad nikah hana milik uragam. Yang milik uragam adalah cok manfaat tagai. Sehingga betul pesewa hanjit. Ya kan? Karena hanya dia cok manfaat ke milik. Mana kalau kita bilang dia ke milik cukup bahaya. Cukup bahaya yang memang. Pesewa-sewa dia datang tak. Dia mekat ini. Hanjit. Kamama. Wa bihadza dan dengan ini tufarikul abda. Berbeda ianya budak perempuan akan budak laki-laki. Dengan alasannya, maka bedalah budak perempuan dengan budak laki-laki. Ikat kena bersama antara budak agang budak inang. Supaya bedaan ke budak agang budak inang. Punya budak inang dia kepaksa. Bahkan dia kepaksa budak inang karena manfaat buduk, manfaat kemaluan milik Said. Cuma kad diizinkan oleh Said, kai paksa sama dengan jika rela untuk hilang manfaat wudu. Ya. Kan? Lakin akan tetapi la yuzawijuha, tidak mengawinkan ianya si Said akannya perempuan bighairi kuf'in, dengan tanpa seimbang, dengan tanpa sekufu, bi'aibin, dengan aib dan selainnya aib. Dengan aib dan selainnya aib, illa biridhaha, kecuali dengan ridhanya si budak. Walaupun menan kedeh je kepaksa budak inang untuk berkahwin, nyole Said hanjit ya perkahwin budak inang je dengan uragam yang hana seimbang dengan inangnya. Uragam baik aku. Punga agam, hanjit. Agam punga hanjit. Agam kena belakang budak, hanjit. Ya perkahwin dengan yang terkufu. Ya kan? Ya, ataupun seinya aib. Kecuali dengan ridha inang, mempunyai kerja karida aja. Karelai. Ilong ada dengan bang pungonya jikit le budak je. Kenal lo tek ate urinang you berkahwin dah bayar. Long ya hanya nak berkahwin. Ngan so berkahwin long ngabang bangnya pungo ada pungo long pi ngambangnya je. Ada pungo pi nak cinta aku. Mami tu pegang makan cinta ada kurung pungo. Ya kan? Yang benar. Ka. Fa'in khalafa, maka jika menyalahinya Said, batalah nikah, batalah nikah. Punya dekri Said, ya penikah, ya paksa menikah dengan uragam yang hana sekufu. Uragam yang hana seimbang orinangnya. Nyan berarti nikah. Hansa nikah. Fi qaulin, dan tersebut dalam satu pendapat kaul, yasihu, sah nikah.
Walaha khiyar. Dan boleh baginya perempuan itu khiyar. Baginya budak perempuan itu khiyar. Ataupun oleh khiyar. Menurut pendapat sabuk kaul, yang sah nikah yang dia menyalahi. So, gepenikah le Sayyid bunuh budak inang gaknya dengan uragam hana tu kufu. Yang sah nikah. Cuma terhadap dia nak khiyar agak menghitung enggak kehitung hana bagi pasah. Kan? Walahu tazijuha dan boleh baginya Sayyid tazijuha oleh mengawinkannya si perempuan. Dengan sahib kawin birakikan dengan budak agam. Wadan ni'i puyan. Pembelihan. Wadani'in nasab. Dan dengan laki-laki yang rendah keturunan. Ya annaha karena bahawa sesungguhnya budak perempuan. La nasbalah itu tidak jelas nasab baginya budak perempuan. Dan bagi si Said, dia tidak penikah budak inangnya dengan budak agam. Ataupun penikah dengan laki-laki yang merdeka tapi yang rendah nasab dia. Bahkan karena uri inangnya la nasbalah, hana nasab. Tidak jenis nasab baginya perempuan. Jadi karena hana nasab bak uri inang, kan? Maka dia Said untuk penikah dengan orang agam yang rendah orang agam yang rendah nasab. Habis? 4 habis. Betul abang? Malam singa. Haji lebih baca. Yang pertama abang nikahnya. Tuhnya pertama. Kubak habis dah. Kok ngeri ya. Berarti tanya habis pasal tali. Ya habis macam habis. Habis tengok tekan katruk abang. Katruk ditik macam habis macam mana. Camat tu yang habis lagi. Nah. Kau dia di. Tajuk Allah alam.